Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng mengkaji ulang permohonan sertifikat laut seluas 12.700 meter persegi yang dikuasai I Gusti Kompiang Adnyana umur 44 tahun, warga Dusun Taman Sari Desa Tingga-Tingga Kecamatan Grogak Buleleng yang dilakukan Ketut Suryana. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, R.A. Rahayu Suryanti S.E. Jumat 2 November 2022 saat dikonfirmasi membenarkan adanya pengajuan keberatan yang telah dilayangkan I Gusti Kompiang Adnyana berkaitan dengan permohonan untuk sertifikat hak milik ke BPN Buleleng. Atas pengajuan keberatan tersebut, BPN Buleleng akhirnya menunda pelaksanaan proses permohonan sertifikat yang diajukan ke Ketut Suryana untuk waktu yang tidak ditentukan. Bahkan secara hukum proses tersebut juga tengah dilakukan proses di Mapolres Buleleng atas laporan dugaan mafia tanah yang melibatkan aparat desa. Kuasa hukum I Gusti Kompiang Adnyana, Kedhi Jalstawa menyebutkan, permasalahan tanah dengan menggunakan dokumen yang diduga palsu tersebut telah dilaporkan ke polisi sehingga proses hukum masih berjalan dan sangat tepat BPN Buleleng melakukan penghentian proses permohonan tersebut. Jalstawa menyebutkan dari sejumlah tahapan dilakukan pihak-pihak terkait, bahkan pihak yang keberatan tidak bisa menunjukkan bukti-bukti atau dokumen kepemilikan lahan yang telah ditempati korban secara turun-temurun. Di sisi lain, Jalstawa mengatakan, setelah menyampaikan pengaduan ke Polres Buleleng, dalam proses pemohonan untuk mensertifikatkan tanah milik lainnya juga mengajukan keberatan ke BPN Buleleng. Penundaan permohonan sertifikat tersebut juga diakui Kepala Desa atau Perbekal Tingga-Tingga, Ikomang Adi Wirawan didampingi Kadus Taman Sari I Putu Mardika, bahkan mengaku menghormati proses hukum yang masih dilakukan di kepolisian. Karena ada informasi dan juga surat dari PPN sesuai dengan sidang lapangan yang dimohon Ketut Suryana itu untuk sementara dipending terlebih dahulu untuk proses lebih lanjut. Sebelumnya, I Gusti Kompiang Adnyana melalui kuasa hukumnya Kedhi Jalstawa melaporkan kasus tersebut ke Mapolres Buleleng dengan 3 orang terlapor, di antaranya Ketut Suryana, Oknum Kadus Taman Sari I Putu Mardika, dan Oknum Perbekal atau Kepala Desa Tingga-Tingga Ikomang Adi Wirawan. Terkait Pak, tadi ada sidang yang diajukan persertifikatan dari Saudara Pak Suryana, itu loh Pak, sampai ke BPN dan BPN datang ke sini Pak, dalam artian satu sisi untuk sidang hari ini, gimana apa yang diajukan oleh Pak Suryana, Pak sebagai kepala desa, karena tempatnya di sini Pak. Apa hasil daripada sidang ini Pak? Untuk hasil sidang, izin menjawab dan menyampaikan bahwa hasil sidang hari ini karena ada informasi dan juga surat yang dikirimkan kepada BPN terkait dengan sidang lapangan yang dimohonkan oleh Ketut Suryana, itu untuk sementara di pending terlebih dahulu menunggu proses yang lebih lanjut. Dan kedua, terkait Pak dengan adanya yang diajukan oleh Pak Suryana itu dari Gusti Kompiang Adnyana kan mengatakan satu pelaporan Pak. Nah, gimana pelaporan ke Polres Pak? Gimana menurut Pak sendiri Pak? Pak? Kalau laporannya ya kami sebagai warga negara yang taat hukum, kami sangat menghormati. Terkait sidang tadi Pak, yang diadakan di Desa Tingga-Tingga, yaitu yang BPN datang langsung yang diajukan oleh Saudara Suryana dan Pak sebagai satu kuasa hukum daripada Gusti Kompiang Adnyana Pak, apa yang Pak dapatkan dari sana dari hasil sidangnya Pak? Ya ini kan kita lihat panitia BPN setengah, kita sudah nyatakan keberatan, kita sudah buka kemana-mana, kita sudah lanjutkan juga gugatan. Memang per hari ya, cuma sudah kita tekankan kenapa harus dilanjutkan itu, alasannya sudah terjawab. Kemudian memang si ujungnya itu pending, memang harus pending karena itu tetap milik klien kami, kami ajukan gugatan. Hal ini sesungguhnya tidak perlu terjadi jika oknum kepala desa dan oknum kadus itu terbuka, transparan ya pada klien kami Gusti Kompiang Adnyana. Padahal hal ini sudah dimediasi 2 kali, di mana justru yang meminta untuk mediasi keberatan awalnya dari pihak dia tanpa ada surat tertulis. Kami diundang ya kami datang. Nah, kemudian kita minta tunjukkan bukti-buktinya, nggak ada tunjukkan. Di
bisik kami kuasai, sudah kami nyatakan Pak Bekal tahu itu, Pak Hadis tahu, bahkan bikin surat tentang hal itu. Tapi itu kan dipungkiri tadi. Iya. Nah kemudian juga yang menjadikan kami dari panitia BPN itu menanyakan mana SPPT-nya. Kan aneh bagi kami, kenapa proses sudah sampai pada sidang dari tim ke desa, kok permohonan tidak dilampiri oleh SPPT? Alasannya sudah bayar BPHT itu ya, tapi pajak tahun itu kami yang bayar, kami yang kuas, kami yang hasil. Tiba-tiba dia baru mengajukan permohonannya, kalau salah saja, permohonan untuk pembuatan SPPT. Kan aneh. Apa bisa paten tadi kan tidak dijawab dengan jelas oleh panitia. Apa bisa permohonan sertifikat tidak dilampiri oleh SPPT? Nah, kalau itu bisa kan begini jadinya. Kenapa SPPT itu pajak itu kami yang bayar, kami yang kuasai. Kami menguasai dengan melaksanakan kewajiban bayar pajak dari lama, bukan dari sekarang. Coba kalau kita terbuka, sejak kapan dia bayar pajak? Nah, apa dasar dia? Dari kantor Pak Bakal Desa Tinggal Gerok Gak, Tim Liputan Berjani melaporkan.